Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Chandra Budi dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait hasil diskusi kelompok kami untuk modul 1 nyeri dada. Baiklah, pertama-tama saya akan membacakan skenario-nya. Seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri dada kiri sejak sebulan terakhir. Nyeri terutama dirasakan saat aktivitas berat, namun reda dengan istirahat. Riwayat rutin meminum obat amlodipin 5 mg. Informasi yang diperoleh. Kelompok kami berdasarkan skenario menyimpulkan atau menarik kesimpulan untuk informasi yang diperoleh dari skenario adalah tentunya yang pertama, seorang perempuan berusia 50 tahun, keluhan nyeri dada kiri sejak sebulan terakhir, nyeri terutama dirasakan saat beraktivitas berat, namun reda dengan istirahat, kemudian riwayat rutin meminum obat amlodipin 5 mg, kemudian informasi tambahan yang didapatkan berdasarkan skenario yaitu yang pertama adalah omset nyeri sekitar 15 menit, kemudian 30 hari tidak ada perubahan frekuensi, terdapat riwayat kencing manis, kolesterol, dan darah tinggi. Informasi tambahan pemeriksaan EKG. Nah, pada pemeriksaan EKG kita dapat melihat bahwa terdapat ST depresi pada V1 sampai dengan V6. Oke, kemudian untuk aspek sentral, kelompok kami menyimpulkan aspek sentral berdasarkan skenario adalah arteri koronaria, yaitu di bagian anterolateral, di mana itu berdasarkan EKG yang tampak ST elevasi, ST depresi maksudnya, mulai dari V1 sampai V6. Nah, hubungan data dengan informasi tambahan dan aspek sentral. Tentunya pertama, kita mengetahui berdasarkan skenario bahwa pasien ini mengkonsumsi amlodipin. Nah, berarti kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pasien menderita hipertensi. Nah, saat pasien menderita hipertensi, kemudian diabetes mellitus dan dislipidemia, tentunya akan memicu terjadi kerusakan pada lapisan endotel. Saat lapisan endotel rusak, tentunya akan memicu respon imun. Nah, respon inilah yang membentuk jaringan fibrosa. Setelah jaringan fibrosa terbentuk, maka terjadilah stenosis pada arteri koroner. Kemudian faktor resiko penyakit jantung koroner adalah dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama risiko yang tidak dapat dimodifikasi, kemudian yang kedua risiko yang dapat dimodifikasi. Risiko yang tidak dapat dimodifikasi adalah usia, jenis kelamin, dan keturunan. Risiko yang dapat dimodifikasi adalah tentunya pola hidup seperti merokok, kemudian hipertensi, berat badan lebih dan obesitas, dislipidemia, stres, dia tidak sehat, dan kurang aktivitas fisik. Patofisiologi. Nah, patofisiologi terjadinya nyeri dada pada pasien sesuai berdasarkan skenario adalah terjadi disfungsi endotel. Kemudian saat terjadi disfungsi endotel, maka terdapat penurunan suplai oksigen dan peningkatan kebutuhan oksigen. Nah, saat kebutuhan tidak dapat dipenuhi dengan suplai oksigen, tentunya akan menimbulkan nyeri karena jantung tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Nah, inilah yang bisa disebut dengan angina pectoris stabil berdasarkan skenario. Kemudian, jenis pemeriksaan dan prosedur diagnosis. Yang pertama tentunya adalah pemeriksaan fisis, kemudian yang kedua adalah pemeriksaan penunjang, di mana kita akan pemeriksaan fototoraks, pemeriksaan laboratorium ischemic stress, pemeriksaan angiografi koroner. Kemudian penata laksanaan. Untuk penata laksanaan angina pectoris stabil,
Pertama tentunya adalah edukasi. Kita mengedukasi pasien untuk melakukan kebiasaan pola hidup sehat seperti berolahraga, mengkonsumsi makanan yang sehat, dan mengurangi kebiasaan-kebiasaan seperti aktivitas fisik yang berlebihan, konsumsi makanan berlemak, atau bahkan berhenti merokok. Kemudian untuk farmakologi sendiri adalah yang pertama aspilet 80 mg kali 1 kali 1, kemudian simvastatin 20 mg 1 kali 1, beta blocker 2,5 sebagai dosis awal yang rendah 1 kali 1, isorbit dinitrat 2 kali 5 mg, kemudian PCI. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait modul nyeri dada. Pada kesimpulannya, berdasarkan skenario yang diperoleh oleh kelompok kami, yaitu seperti yang tampil, yang bisa saya tampilkan bahwa seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke puskesmas dan keluhan nyeri dada kiri sejak sebulan terakhir. Kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan skenario pasien tersebut mengalami angina pectoris stabil. Oke, terima kasih banyak. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.